Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu. Nah, anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Endi Prianto, dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan memulai materi baru dengan judul Yesus yang berbelas kasih. Nah, materi hari ini dengan judul Yesus yang berbelas kasih. Nah, anak-anak yang terkasih, apa sih tujuan dari materi ini? Ya, apa tujuannya? Mari kita akan mencoba melihat. Tujuannya adalah melalui kegiatan pembelajaran pada hari ini, anak-anak dapat memahami tentang sikap Yesus yang penuh belas kasih, sehingga anak-anak mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya adalah anak-anak dapat memahami tentang sikap Yesus yang penuh belas kasih, sehingga anak-anak dapat mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Ya, tujuan materi hari ini dengan judul Yesus yang berbelas kasih. Lah, penilaiannya seperti apa? Penilaiannya yang pertama adalah keaktifan, yang kedua adalah sikap, lalu yang ketiga adalah tugas. Anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat tujuan dan penilaian, maka mari kita mencoba melihat latar belakangnya. Anak-anak yang terkasih, di dalam kehidupan saat ini banyak kita jumpai orang-orang yang tersingkirkan, menderita, dan bahkan sengsara. Hampir di sudut-sudut kota besar, ya kan? Kita jumpai orang-orang yang menderita, yaitu para pengemis, gelandangan, anak-anak kecil yang mengamen, membersihkan mobil, pemulung, dan lain sebagainya. Lah, ini merupakan orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian dari kita, ya kan? Jadi orang tersebut perlu mendapatkan perhatian dari kita. Dengan perhatian dan pertolongan dari kita, ya kan, dari anak-anak semuanya, maka orang-orang tersebut merasa diperhatikan dan merasa diorangkan oleh sesamanya, ya kan? Nah, di dalam kitab suci secara gamblang dan banyak kita jumpai tentang sikap lain yang menunjukkan kualitas hidup Yesus, yaitu apa? Sikap belas kasihnya. Lah, sikap belas kasih ini menampakkan sikap belas kasih Allah sendiri, ya kan? Jadi sikap belas kasihnya ini merupakan menampakkan sikap belas kasih Allah sendiri. Sikap belas kasih ini menempatkan diri Yesus pada posisi mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir.
Sikap belas kasih Yesus tidak netral loh anak-anak ya, melainkan memihak, ya, melainkan memihak kepada kelompok yang tidak atau yang kurang beruntung, kelompok yang terpinggirkan, bahkan kelompok yang tersingkirkan. Ya. Lah, inilah latar belakang kita belajar bercermin dengan tema Yesus yang berbelas kasih. Ya kan? Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat tujuan sekaligus latar belakang dari materi dengan judul Yesus yang berbelas kasih, maka mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa pembuka. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi anak-anak yang berkeyakinan dan beragama lain untuk menyesuaikannya. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau senantiasa memberikan berkat kepada kami. Namun kami masih sering egois. Kami masih kurang peduli pada sesama kami. Engkau memberikan berkat secara cuma-cuma kepada kami. Namun kami begitu pelit untuk berbagi. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami mampu memahami ajaran Yesus Putramu untuk senantiasa mengasihi-Mu melalui sesama kami. Buatlah kami mampu untuk melawan keegoisan kami dan mampukan kami meneladan Putramu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, terima kasih kalian sudah memulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita mencoba melihat, memahami makna tindakan belas kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya akan mengajak anak-anak untuk memejamkan mata, ya, untuk hening sejenak dan mengingat satu peristiwa yang pernah anak-anak alami. Pilih salah satu peristiwa di mana anak-anak pernah merasa sedih. Ya, jadi ingat satu peristiwa di mana anak-anak pernah merasa sedih atau menderita. Ya. Dan pada waktu itu anak-anak mendapatkan pertolongan dari orang yang mengasihi anak-anak. Jadi sekarang mengingat kembali peristiwa itu. Peristiwa di mana anak-anak merasa sedih atau menderita atau bahkan ya kan, bahkan mengalami keterasingan. Lalu pada waktu itu anak-anak mendapatkan pertolongan dari orang yang mengasihi anak-anak. Ya, bisa saja misalkan
sedih karena mendapat nilai yang kurang memuaskan, atau sedih karena dibully oleh teman-teman, sedih merasa disingkirkan oleh teman-temannya, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi anak-anak, silakan anak-anak ingat satu peristiwa di mana anak-anak pernah merasa sedih, merasa menderita. Lalu tiba-tiba anak-anak mendapatkan pertolongan dari orang lain. Bisa mama, bisa papa, bisa teman, atau bisa saudara. Lah, setelah itu anak-anak silahkan tulis perasaan pada waktu itu. Silahkan anak-anak menulis perasaan pada waktu itu. Silahkan tuliskan pengalaman anak-anak itu dalam buku catatan anak-anak. Tentu peristiwa itu ditulis narasi, ya, bagaimana awalnya, lalu bagaimana perasaannya, bagaimana prosesnya orang yang mengasihi itu. Silahkan ditulis di dalam buku catatan kalian masing-masing. Supaya apa? Supaya anak-anak nanti mendapatkan nilai dari tugas yang sudah dikerjakan dari Bapak Guru. Jelas ya anak-anak ya? Baik, anak-anak yang terkasih, mari kita coba melihat pesan dari peristiwa berbelas kasih dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak yang terkasih, kata bela rasa sebenarnya untuk menggantikan kata agape, ya kan? Jadi kata bela rasa itu sebenarnya untuk menggantikan kata agape. Kalau agape itu terlalu asing, maka diganti kasih. Ya, kasih. Ya. Kasih yang sudah kehilangan arti mungkin diganti juga bisa cinta. Ya. Jadi kata bela rasa itu bisa diganti agape, kasih, atau juga cinta. Lah, secara harafiah kata bela rasa berarti ikut merasakan, menderita, atau merasa bersama. Ya, jadi bela rasa, empati. Jadi ikut merasakan penderitaan, ikut merasa menderita atau merasa bersama dengan orang yang menderita. Lah, ciri-ciri khas orang Kristiani adalah kasih, bela rasa. Jadi salah satu ciri khas Kristiani adalah kasih, bela rasa. Nah, salah satu kesulitan untuk melaksanakannya adalah karena bela rasa sekaligus berkaitan dengan emosi dan tindakan kehendak. Membiasakan berbela rasa, berbelas kasih perlu dilakukan agar menjadi sebuah keutamaan. Jadi anak-anak yang terkasih, jadi membiasakan berbela rasa, berbelas kasih perlu dilakukan agar menjadi sebuah keutamaan. Misalkan di dalam anak-anak sekolah, bagaimana ketika ya temannya piket, kita membantu, ya, bukan
Loh, itu kan tiketnya teman kalian, bukan saya. Bukan, tetapi ikut terlibat, ya, ikut terlibat penderitaan orang lain. Lah, kalau ada orang lain menderita, maka saya harus bukan ikut menderita, tetapi ikut mengalami. Kalau kita punya berarti kita harus berbagi, ya kan, memberi. Ini pesan dari materi tindakan belas kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, ya, sampai cukup di sini dulu, ya kan, materi, ya, materi Yesus yang berbelas kasih kita belajar dari kehidupan sehari-hari. Pertemuan berikutnya kita akan belajar dari teks kitab suci. Jelas ya anak-anak ya tugasnya ya? Oke, baik. Kalau jelas, maka mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang boleh kami alami, terutama berkaitan dengan pelajaran pada hari ini dengan tema Yesus yang berbelas kasih. Semoga materi ini tidak hanya berhenti pada bibir kami, tetapi sungguh-sungguh dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kalian semua.